Cabang mana yang belum kelihatan? Stop sharing. Oh, previewan. Kamu aja udah kelihatan. Oh, cabang Makassar. Halo? Iya, kita mulai ya. Oke. Ini tujuan program. Setelah menyelesaikan, maka mengidentifikasi produk, aplikasi dari desain, menentukan produk yang tepat berdasarkan pada kondisi area kerja. Jadi, desain produksinya ekskavator, wheel loader, sama ADT. Ya. Kalau wheel loader yang kita agenin adalah hanya made in China. SD 200, 300, ya kan? Desain produksi sekarang sampai 80 ton sebenarnya. Jadi kelas 14 ton sebenarnya bukan kelas 14 ton ya. Dari 5,5 sampai 80 ton ini kan yang ngomong. Jadi dari ekskavator, crawler ekskavator, log loader, radio steel dan super long reach. Kalau crawler ekskavator. Ada wheel excavator, kita jualan baru di Kalimantan itu ya, berapa? Dulu ya, dikit. Nah. Terus mini excavator, ada pakai ban sama crawler. Ini excavator ya. Ini Dusan juga produksi engine. Mungkin kalian kalau di excavator cuman familiar yang tier 2 ini ya. DB58 itu pakai turbo, pakai TIS ya. Yang lain yang seri baru ini tier 3 common rail itu ya, electronic engine. Yang mana? DL di loader, Dusan loader banyak kan. Apa? Yang mana? Oh ini tier 3 cuma elektronik, ini full electronic control injection ya. Ini cuma kontrol elektronik tapi kayaknya masih manual ya kan, semi ya kan. Ini full injection. Nah ini ada, kalau ini karena banyak tim baru, apa sih DX itu kode gitu kan. DX model name
Angka 300 nama adalah berat mesin. Kalau DX 300 berarti apa? Kendari. Halo. 30 ton. Betul. Jadi kebetulan DX 300 LC ini ada macam-macam kan. Tapi yang buat emerging market itu kan namanya negara berkembang kayak di kita. Kalau di Eropa ya tier 4 sama Amerika Utara. Oh, udah tier 4. Berarti udah full engine, full ini tadi. DX 140 wheel type. Jadi ini singkatannya. PT variable truck kalau belakangnya. Terus LC long crawler. W DX 140 W mestinya ada. Pakai ban bukan pakai crawler. NLC narrow long crawler, jadi tipis. Ya. Long crawler tapi tipis. DX 140 AF berarti agroforestry. Ya. DX 140 LL low loader buat handle batangan kayu. Ada lagi yang buat di sampah kayak gini kan, SLR, super long reach. Di BKT banjir kanal ada buat maintenance. Lihat tapi mereknya bukan Dusan, Komatsu kali. Ya, Dusan juga produksi. Ya. LC long crawler. Strip 3 atau strip 5 itu udah tier 4 final engine, udah full. Tier 5 dilawan. Tier 5 udah Nggak ada yang nggak laku di sini. DX140W wheel type. DX235 LCR radius tail. Ya. Kalau kodenya ada DM berarti ada demolition. Jadi ini kode-kodenya ini. Kalian harus hafal, kan ditanya customer kalau pergi ke site ini apa artinya? Ini artinya gitu. Syahrir, gimana? Syahrir ada pertanyaan? Customer sering nanya nggak? Ada pernah nanya nggak? Nggak pernah sih Pak. Tapi kita kan ketemu. Palingnya kode-kodenya harus tahu ini. Ya, Pak. Apa Syahrir udah tahu? Sebentar dipelajari Pak. Oke. Di mana kita mengidentifikasi produk? Ada di nameplate. Nameplate ada model, ada serial number. Ya. Juga di chassis. Di ketrik. Suatu saat nameplate-nya hilang, lihat chassis ya. Jadi kalau mau lihat identifikasi produk di sini posisinya sudah jelas ya. Engine di mana? Engine dibuka cover, di cover exhaust manifold ya,
areanya. Jadi dilihat nih dia. Dia bilang engine model. 58 itu displacement. Artinya 5.800 cc ruang pembakarannya. Masa ngapa? Ya. T turbo, I intercooler, S tier 2. Jadi engine ini modelnya apa? DB58T itu ada artinya gitu. Ya. Syaril udah mengerti sekarang? Paham, Pak. Nah. Jadi nomor engine ID ada di tempel di engine block. Gimana? Kalau ke Jakarta berarti 1. Kenapa? Aduh, cabang mana nih? Mute, cabang Semarang di mute, tolong. Banyak suara ibu-ibu. Nah, bicara spesifikasi umum, contoh DX225. Jadi operating weight standarnya 21,5. Kalau ada datang, pasti DX225 bucketnya 0,92 meter kubik. Pertanyaannya kalau customer, Pak, kecilan nih mau ditambah, ada sampai 1,17 meter kubik. Ya. Jadi spek silahkan lihat juga ada di workshop atau servis manual. Ya. Grade ability 70% atau kemampuan nanjak jangan melewati tanjakan lebih dari berapa derajat itu? 35 derajat. Jadi maksimum tanjakan yang boleh dilalui ekskavator contoh DX225 adalah 35 derajat kemiringannya. Lebih dari itu hati-hati jungkir. Ya. Apalagi bucket di atas main-main. Bicaranya. Ukuran. Nah, ukurannya lihat. Ukuran ini penting. Tinggi, panjang, dan lebar. Kalau kita mau order truk misalnya buat ngangkut, customer nanya, Pak, truk tipe apa? Korelasinya ke situ. Ya. Bicara spesifikasi. Engine-nya 150 PS pada kecepatan 1900 rpm. Itu tuh yang paling bagus. Dengan maksimum torsi pada saat itu adalah 61,5 kg per rpm. Ya. Ini spek. Ada mau nggak standarnya adalah boom udah kelihatan 0,92. Kalau mau ganti boom bisa. Tapi ingat lebih besar berarti
kalau beban yang sama, materialnya harus dikurangin. Kalau ganti boom, ya kan? Kalau diperbesar, materialnya harus dikurangin. Kan salah, kecuali kan misalnya batu bara ganti jadi apa yang lain yang lebih ringan massa jenisnya, ya. Nah ini arm, boom, sama bucket. Jadi kalau ditanya boom length, nah ini ukurnya dari mana? Dari lubang ke lubang. Panjang boom. Kalau ada yang mau beli ganti boom, tanyain juga panjang boomnya, jangan sampai salah. Arm length, nah dari mana ngukurnya? Dari lubang ini ke lubang ini. Kalau ada yang mau beli lebar bucket, nah ini dia nih. Bicara spek itu bicaranya ini, ya. Yang ada yang tadi. Nah di sini dibilangin ini maksimum digging reach. Ground pressure 800. Nah, jadi kalau kita ngukur, dia bilang armnya panjangnya ini. Kalau di part katalog, nah ini dari ujung lubang ini sama ujung sini, bukan ke atas ya. Kalau boom dari sini sampai sini. Ini jangkauannya kalau digging kan ke bawah, reaching ke atas. Jadi ini dimensinya. Kalau melihat yang tadi, ya, ukuran DX 225 LCA yang tadi ya kan. Di service manual juga atau workshop manual atau operator manual juga ada. Spesifikasi bucket. Bucket banyak standarnya, ada SAE, ada ISO, ada CC, ada PCSA. Jadi kalau secara dunia banyak standar, tapi kalau otomotif Society of Automotive Engineer. Kalau CC, jadi bucket size standar adalah 0,92. Bicara kapasitas bucket meter kubik. Prinsip kerja. Mesin ini bekerja karena adanya engine atau mesin. Fungsinya apa? Mengkonversi energi putaran menjadi energi hidrolik, ya kan? Jadi mesin pasti engine dikoppel sama pump. Berarti ada apa? Ada namanya PTO di situ kan? Terus hydraulic control device, kontrol valve sama joystick. Jadi dikontrol oleh kontrol hidrolik. Joystick sebagai input, kontrol valve sebagai saklar lah kalau di listrik. Menggerakkan aktuator.
menggerakkan silinder, swing motor, sama travel motor. Ini fungsinya. Garis merah mengirimkan energi putaran. Nah, jadi lihat. Baca keterangan ini. Apa maksudnya? Jadi energi putaran dikonversi menjadi energi hidrolik oleh pump. Betul nggak? Pump mengirimkan hidrolik, diatur di kontrol valve. Kontrol valve sesuai perintah joystick yang bekerja, yang mana maka disitulah yang bergerak. Ya kan? Itu prinsip dasarnya. Gimana, ada pertanyaan dulu nggak nih? Cabang udah mengerti? Sudah. Palembang oke? Oke. Semarang? Oke. Jadi nggak nanya, udah mengerti ya? Ya. Makassar? Aman, Pak. Lanjut ya. Jakarta? Lanjut. Ini ekskavator. Yang hitam berarti suction line, berarti isapan yang menghisap. Lihat alurnya nih, alurnya. Kalau dihisap berarti ada yang menyuplai. Dikembalikan, kalau hidrolik kan loop ke tangki itu warna biru. Bicara aliran hidrolik ya. Yang warna hijau adalah pilot line, jalur pilot. Lanjut ya.